belajar firman Tuhan. Judul khotbah saya pada pagi ini adalah pertolongan Tuhan di masa sulit. Mari kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Pertolongan Tuhan di masa sulit. Bapak Ibu, jika kita melihat dan memperhatikan kehidupan kita, maka tidak ada satu hal yang dapat kita lalui dan diprediksi saat kita dalam kehidupan kita. Ya, ada kondisi saat kita mengalami senang, ada kondisi saat kita mengalami keadaan gembira, sukacita. Ya, tapi dalam kondisi keadaan perjalanan kehidupan kita ada masa-masa yang harus kita lewati, yaitu masa yang tidak mudah, masa kesesakan, masa kesulitan. Tapi satu hal, masa musim apapun dalam kehidupan kita, Tuhan tetap menjadi pertolongan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Katakan sebelah kiri kanan, Tuhan pertolongan kita. Ayo, Tuhan pertolongan kita. Iya, Bapak Ibu, mari kita akan perhatikan bersama-sama dari teks utama kita. Namun kita belajar ada satu tokoh di Alkitab yang mengalami kesesakan, masa kesulitan. Dan kalau kita belajar masa kesesakan atau masa kesulitan, sebetulnya di Alkitab itu ada banyak sekali contoh yang memberikan inspirasi kepada kita bagaimana orang tersebut ditolong Tuhan, bagaimana tokoh tersebut dipakai, diberkati oleh Tuhan dalam masa kesulitan, dalam masa kesesakan. Tuhan memampukan mereka. Nah, nanti kita akan juga belajar dari tokoh yang bernama Ishak. Ketika Ishak tinggal di Gerar, ada pembelajaran yang istimewa berkenaan dengan bagaimana Tuhan menolong kita di masa yang sulit. Oke, kita baca lebih dahulu teks kita, Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita pada pagi ini dari kitab Mazmur pasal 46 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin Gideon dari Bani Korah dengan lagu alamat nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita baca bersama-sama ayat yang kedua. Ya, kita baca bersama-sama ayat yang kedua. Kembali ke slide sebelumnya. Baca bersama-sama dengan bersuara supaya kita mendengar dan kita memperkatakannya dan kita diberi kekuatan dari firman Tuhan yang kita baca. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup di ayat yang kedua, itu ditulis di ayat yang pertama, dikatakan seperti ini: Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan yang selalu memberi pertolongan pada masa-masa kesulitan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup ini ditulis dengan masa-masa kesulitan. Jadi ada berbagai macam masa kesulitan yang sering kita alami, tetapi Tuhan itu kekuatan, Tuhan itu perlindungan dalam kehidupan kita. Nah, biarlah kita diberkati oleh Tuhan pada pagi ini. Saya berkata seperti ini, bahwa kesesakan atau masa-masa sulit itu merupakan cara Tuhan untuk mendidik kita supaya kita boleh mengalami yang namanya pertumbuhan dalam hidup rohani kita. Mengapa demikian? Kalau kita berjalan dalam perjalanan kehidupan kita tanpa ada persoalan, tanpa ada tantangan, hidup kita biasa-biasa saja, kita mudah sekali untuk lengah. Tapi saat kita mulai menghadapi situasi kondisi yang tidak mudah, yang diizinkan Tuhan, masa sulit itu, mungkin itu kesakitan, mungkin itu kesehatan kita yang terganggu, mungkin itu ekonomi kita yang sulit untuk kita maju dalam ekonomi kita atau bisnis yang lain. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa itu diizinkan Tuhan supaya kita itu punya koneksi, punya sesuatu yang memang kita dapat andalkan dalam kehidupan kita, yang Tuhan yang dapat membuktikan dalam perjalanan kehidupan kita, menolong dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesulitan dalam kamus besar bahasa Indonesia itu diterjemahkan dua hal. Yang pertama adalah keadaan yang sulit atau sesuatu yang sulit. Bahkan yang kedua ini
kesulitan itu diterjemahkan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kesukaran atau kesusahan. Bisa jadi ketika kita meninggal terlebih dahulu oleh kekasih kita, istri atau suami kita, anak kita, pasti itu adalah kondisi keadaan yang tidak mudah, kondisi keadaan yang sulit. Sementara juga kita sedang berjuang sedemikian rupa, ternyata ada PHK masal, dan salah satunya mungkin kita itu masa sulit. Belum lagi keadaan-keadaan yang lain yang dapat kita terjemahkan masa sulit dalam kehidupan ini. Banyak orang hari ini mengatakan bahwa pemerintahan saat ini begitu ya, tidak jauh beda masa sulitnya pada masa-masa lalu. Sekalipun memang kondisi keadaannya bertambah maju, bertambah hebat begitu, tapi ada banyak sekali orang-orang yang betul-betul mengalami kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi sebagai termasuk kesulitan hubungan satu dengan yang lain. Ketika ekonomi itu diserang, maka suami istri mulai tergoncang hubungannya. Berkenaan dengan itu, mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, karena memang itu diizinkan Tuhan untuk mendidik kita supaya kita itu bergantung penuh kepada Allah. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita tidak mengandalkan manusia kita tidak mengandalkan kehebatan kita, tapi kita betul-betul mengandalkan kasih Tuhan. Nah, secara singkat ada penyebab seseorang itu mengalami kesulitan. Yang pertama, oleh karena dosa atau pilihan yang salah. Ya, dosa atau pilihan yang salah. Ingat terminologi tentang dosa dan pilihan yang salah itu dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Ketika Hawa memilih untuk mengambil buah pohon pengetahuan berjalan itu dan memakannya, itu adalah pilihan yang salah. Sementara Tuhan itu telah memberikan kepada Adam dan Hawa pilihan untuk perintah taat dan tidak boleh dilanggar. Taat dan boleh dilanggar. Itu aturannya. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Tapi Hawa mendengar dan hatinya menjadi ragu-ragu. Ular ngomong begini. Memang ini bahasa yang saya terjemahkan. Kalau Tuhan itu kamu diizinkan makan, kamu kan tidak boleh. Karena itu kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Dia, akan jadi seperti Allah. Itu yang digelontorkan, yang disampaikan kepada Hawa. Akibatnya Hawa mulai ragu-ragu, memilih untuk taat pada perintah Allah atau memilih apa yang dikatakan ular itu, mengambil dan kemudian seperti Dia, dapat mengetahui yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah, kata firman Tuhan. Sehingga Hawa lebih memilih. Dan saat itulah kesulitan pertama yang terjadi. Alkitab mengatakan Hawa harus melahirkan dengan kesakitan. Tapi sekalipun dengan kesakitan, saat itu dia juga akan senang begitu. Adam juga akan dihukum dengan bekerja, berjeri lelah, kau harus mendapatkan makanan. Sampai ular juga dikutuk. Karena apa? Ada pilihan yang salah. Yang kedua, penyebab seseorang itu mengalami kesulitan, kita sudah bahas ceknya ya, adalah pekerjaan iblis. Yang kedua, pekerjaan iblis. Ada kondisi keadaan yang memang kadang-kala kita perlu hati-hati. Apalagi kalau itu berkenaan dengan rekan bisnis. Kalau rekan bisnis kita seiman dalam Tuhan, kemungkinan besar tidak. Ada enggak orang-orang dalam bisnisnya kemudian menggunakan kuasa kegelapan? Ada, ya. Ada banyak, gitu ya. Sehingga kadang-kala kalau anak Tuhan itu bukan celah, maka kuasa iblis itu bisa dalam tanda petik dipakai untuk memberikan kesulitan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, bapak saya itu di desa ketika masih hidup itu bekerja sebagai seorang kuli membakar kamping, ya, membakar kamping itu sekitar 2-3 orang nonstop dari selama 12 jam gitu. Dan ketika malam tiba, pas giliran bapak itu jaga untuk membakar kamping,
di tempat di mana dia bakar kambing, ada rumah bosnya besar. Suatu malam dia pun lihat dengan mata kepala sinar terang api yang berjalan begitu, dan kemudian berada persis di depan di atas rumah bosnya dia dan meledak duar begitu. Dalam hati kecilnya, wah ini pasti ada sesuatu. Tidak lama betul Bapak Ibu, pemilik rumah atau bosnya dia yang itu juga masih sepupuan dengan dia sakit, tidak ada penyebabnya, kemudian tidak lama meninggal. Kata orang itu diguna-gunai, kata orang itu disantet seperti itu. Bisa jadi tidak anak Tuhan mengalami kesulitan oleh karena pekerjaan iblis. Bisa jadi kalau kita buka celah. Karena itu Bapak Ibu, kesulitan yang seringkali muncul dalam kehidupan kita perlu hati-hati karena seringkali berhubungan dengan pekerjaan iblis. Ya, karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk menelan kapanpun waktunya. Ya, karena itu lawan dengan iman yang teguh, sebab kita tahu bahwa semua saudara-saudara kita juga mengalami hal yang sama. Tapi yang ketiga kesulitan itu diizinkan Tuhan oleh karena ujian iman. Pada kesempatan minggu pertama saya menyampaikan ini ya, ujian iman. Ya, saya menyampaikan itu, kita tidak usah bahas. Nah pagi ini mari sama-sama kita belajar. Kita dahulu dengan seorang yang bernama Charles Spurgeon. Quote-nya seperti ini: Tuhan yang membawa kita dalam kesulitan adalah Tuhan yang akan menuntun kita keluar dari. Memang Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, terutama penyebabnya yang ketiga itu adalah ujian iman, supaya iman kita semakin kuat, teguh dalam Tuhan. Tapi ada kondisi yang terjadi ketika diizinkan Tuhan mengalami kesulitan. Di situ juga Tuhan akan membawa kita, menuntun kita pada kemenangan, pada jalan keluar yang memang tersedia bagi siapa yang mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya sekarang ini bagaimana mengalami pertolongan Tuhan di masa yang sulit. Tadi saya menjanjikan ada banyak tokoh Alkitab di Alkitab tentang bagaimana mereka mengalami pertolongan Tuhan di masa sulit. Tapi pagi ini saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari teks ini. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita tidak usah baca semua. Bapak Ibu, saya berharap kita baca di rumah. Karena teks ini sebetulnya adalah pergumulan kita, pergumulan RBC di awal. Ya, apa yang perlu kita kasih nama dengan komunitas kita, gitu ya. Muncul teks ini Bapak Ibu, dan kita kasih nama Rehoboth. Dan ayat ini saya berulang kali, teks ini berulang kali mengubahkannya dengan cara dan judul khotbah yang berbeda-beda. Ya. Dan pagi ini mari kita sama-sama belajar dari teks ini, bagaimana mengalami pertolongan Tuhan di masa sulit. Kita baca ayat pertama dulu. Masa sulit yang dialami oleh Ishak adalah ini. Maka timbullah apa Bapak Ibu? Kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Jadi ada banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi, yang pernah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ketika Ishak pergi ke Gerar, ke tempat musuh orang Israel, itu adalah atas penentuan dan petunjuk Tuhan. Di ayat yang kedua dan ketiga Tuhan ngomong begini, kamu jangan pergi ke Mesir, sekalipun mungkin Mesir terjadi kelimpahan di sana, dan itu Mesir bicara tentang kondisi keadaan duniawi untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pergi ke Mesir, tetap tinggal di Gerar. Padahal fakta yang terjadi adalah kesulitan. Fakta yang terjadi adalah kelaparan. Dan itu bukan kelaparan yang pertama, itu bukan kesulitan yang pertama, tapi berulang-ulang. Dengan kata lain,
Ishak diberi kesempatan untuk terus berproses dalam pembelajarannya supaya mengenal Tuhan Yesus yang dia percayai, yang dipercayai oleh Bapaknya juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 4 prinsip yang saya bagikan pada pagi ini bagaimana mengenal pertolongan Tuhan di masa sulit. Yang pertama adalah mari kita belajar untuk dengar dan tetap setia pada petunjuk Tuhan. Ayat 2 sampai dengan 4 saya akan bacakan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan Bapak Ibu kukatakan kepadamu. Tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Sudah kondisinya faktanya adalah kering, kelaparan, tidak boleh pergi ke Mesir, yang di sana ada banyak kelimpahan, tetap tinggal di sini seperti yang aku katakan kepadamu. Padahal ketika Ishak di situ adalah sebagai orang asing. Orang asing itu nggak mudah loh Bapak Ibu. Kalau kita tidak berusaha untuk bergaul dengan komunitas di mana kita ada, kita akan dianggap dianggap sesuatu yang memangnya tidak bisa kita prediksi. Mungkin itu dibicarakan oleh orang, ya. Bagi Bapak Ibu yang seringkali pindah rumah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, kontraktor begitu. Kalau perumahan sih mungkin tidak kerasa karena di perumahan mungkin hidup sendiri-sendiri gitu ya. Lu gue. Tapi kalau di kampung ya, di kampung pasti akan muncul kasak kusuk begitu. Muncul kasak kusuk dan itu kalau kita dengar sebagai orang asing tidak enak. Mungkin saja bisa mengalami itu. Ya, tapi aku akan menyertai engkau kata Tuhan. Aku akan menyertai engkau. Perhatikan, dan memberkati engkau. Janji Tuhan seperti ini, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi berkat penyertaan dan berkat Tuhan itu adalah janji untuk Ishak yang juga dilegitimasi oleh covenant, janji sumpah yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham ayahnya. Itu dasar yang kuat yang dipegang oleh Ishak. Ayat yang keempat, aku akan membuat banyak keturunanmu, ini berkatnya, seperti bintang di langit, dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu seluruh bangsa di bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu, fakta yang ada adalah kelaparan, kesulitan, sekalipun janjinya adalah berkat, penyertaan. Petunjuknya jelas, jangan kamu pergi ke Mesir, tinggal di Gorar sebagai pendatang, sebagai orang asing. Itu petunjuknya. Dan kita tahu bersama-sama bahwa ketika Ishak mulai mengikuti petunjuk Tuhan, dia tinggal di situ, dia menetap di situ. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, ketika Ishak menabur, dia juga menuai berlipat kali ganda pada saat itu juga. Padahal faktanya adalah kesulitan, kelaparan. Jadi prinsip yang pertama kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan di masa yang sulit, jangan melupakan petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagaimana memahami petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama, Anda tidak boleh connect dengan firman Tuhan. Tidak pernah lupa untuk baca firman Tuhan. Siapa di sini yang rajin baca Alkitab? Bisa lambaikan tangan. Kalau tidak ada, berarti saya perlu ajak Bapak Ibu tiap hari baca Alkitab. Ada yang mau setia baca Alkitab dengan saya? Pak, berarti hampir 99% karena cuma satu. Kalau kita mau tunjuk Tuhan, mau tidak mau kita harus tahu dan belajar firman Tuhan. Tapi yang kedua, mari kita belajar untuk punya kekuatan doa dan persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Karena kalau tidak tahu firman Tuhan, tapi tidak minta kepada Tuhan juga, sama kita tidak pernah mengalami petunjuk Tuhan.
Yang berikutnya adalah suara Roh Kudus yang juga berbicara di hati kita. Di hati kita, di telinga kita, membisiki, berbicara. Bisa nggak? Bisa. Bisa terjadi nggak? Bisa. Ya. Tapi kalau itu betul-betul suara Tuhan atau suara Roh Kudus, betul-betul dicek dengan baik. Karena suara hati, suara Tuhan itu bedanya tipis. Apalagi kalau ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan Tuhan berbicara, betul bicaralah hati-hati, betul dengarkanlah hati-hati. Mungkin saja itu betul adalah suara Tuhan yang berbicara, tapi itu mungkin juga suara hamba Tuhan, ada suara hatinya, bukan petunjuk yang datang dari Tuhan. Tapi petunjuk Tuhan juga bisa bicara tentang situasi dan keadaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan petunjuk Tuhan juga bisa bicara tentang nasihat orang bijak, nasihat orang yang lebih berpengalaman. Saya sebagai seorang gembala, awal-awal menggembalakan di RBC, betul-betul ada sebuah pergumulan yang harus saya hadapi. Karena saya menemukan di RBC itu adalah orang-orangnya sulit, Bapak Ibu. Orang-orangnya di awal ya, orang-orangnya sulit. Kalau sudah mau, pokoknya gitu ya. Dan saya ini katanya adalah direkturnya, mereka adalah ownernya, mereka adalah komisarisnya gitu. Jadi kalau saya bisa takut dan gitu ya. Orang-orang sulit seperti itu. Tapi saya punya teman-teman yang bisa saya ajak diskusi, bisa tahu hati saya, dan kemudian diskusi itu muncul pengalaman-pengalaman termasuk value fokus ya, faithful obedient itu adalah hasil diskusi dengan teman, salah satu dari teman kita. Dan itu yang terjadi karena apa? Saya tidak pernah menutup telinga nasihat dari orang-orang yang bisa memberikan pertolongan kepada saya tentang nasihat itu. Bisa jadi itu datang dari anak-anak muda, bisa jadi datang itu dari orang yang lebih tua dari saya. Saya siap karena ada banyak nasihat yang diberikan, dan itu bagi saya adalah petunjuk Tuhan. Tapi petunjuk Tuhan bukan hanya itu saja, tapi kondisi keadaan yang terjadi kita perlu belajar. Kalau keuangan kita itu terus gitu ya, itu betul-betul kita perlu bertanya, Tuhan mengapa gitu ya. Ada yang salah enggak? Tapi jangan merasa bersalah loh ya. Ada sesuatu yang perlu diperbaiki enggak? Dan bisa kondisi keadaan itu mengharuskan kita untuk belajar akan hal itu, memahami petunjuk Tuhan. Yang kedua, prinsip yang kedua, mari kita belajar. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, percaya pada janji Tuhan dan bukan keadaan. Tadi saya katakan di awal, keadaan faktanya itu adalah kelaparan, sulit, tidak mudah bagi Ishak. Tapi Tuhan memberikan janji, dan Ishak memilih untuk tetap percaya pada janji. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya itu nggak pernah berubah. Bukan seperti janji seorang yang berjanji kepada saudara. Kalau saya berjanji mungkin bisa lupa ya. Saya janji kepada Pak Deddy untuk ajak mancing begitu, tapi belum kesampaian, mungkin lupa dan sebagainya ya, kapan Pak Deddy gitu ya. Ya, tapi itu janji, bisa lupa karena manusia. Tapi Tuhan yang berjanji kepada kita tidak pernah mengingkari. Karena waktunya dia berpertolongan, tinggal tunggu waktunya. Tapi yang penting di sini adalah ketika kita tahu petunjuk Tuhan, kita perlu percaya, terus sungguh-sungguh percaya. Janji Tuhan itu mau begini, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ini fakta yang harus dihadapi oleh Ishak. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Kalau Bapak Ibu disuruh seperti itu dan Tuhan ngomong begitu, kira-kira siap nggak? Aku akan memberkati engkau dan menyertai engkau. Dan Tuhan nggak ngomong itu saja, tapi Tuhan memberikan legitimasinya. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu berikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah MOU yang dibuat oleh Tuhan dengan Abraham.
MOU ada di pernikahan, ada di notaris ketika jual beli. Tapi pernikahan bisa dilanggar, MOU notaris bisa dilanggar, walaupun itu di atas materai ada hukumnya. Makanya ada sertifikat ganda. Lu ini sertifikatku, lu saya juga punya tuh. Mana notarisnya? Bisa jadi karena manusia. Tapi Tuhan yang berjanji kepada kita, kalau dia memberikan legitimasinya buat kita, dia tidak akan pernah mengingkarinya. Aku akan membuat banyak keturunan di tempat seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat yang kelima, karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajiban-Ku, yaitu segala perintah dan ketetapan. Next slide. Janji Tuhan itu penyertaan dan berkat. Faktanya kelaparan atau keadaan yang sulit. Tapi saya menemukan quote dari seorang yang tidak disebutkan namanya, ngomong begini: janji Tuhan tidak bergantung kepada keadaan, tetapi pada karakternya yang setia. Meski fakta di depan mata seolah bertentangan dengan janjinya, tapi janjinya pasti terlaksana. Faktanya memang kelaparan, faktanya memang kering, faktanya memang sepi bisnis kita. Tapi jangan lupa, janji Tuhan yang memberkati kita. Dan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub serta keturunannya yang kita sebut sebagai Israel, yang terikat Allah dengan perjanjian dengan Israel. Dan Israel secara rohani itu adalah gerejanya kita semua, orang percaya. Karena itu janji itu sudah diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesempatan pagi ini mari kita belajar supaya kita boleh memahami akan pertolongan Tuhan saat menghadapi keadaan yang sulit dengan cara percaya kepada janjinya dan bukan keadaan yang terjadi. Ini prinsip yang kedua. Sehingga di ayat yang ke-12 kita tahu bersama-sama, kalau Ishak itu tidak percaya, dia tidak melakukan di ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di mana? Di Gerar, di tempat tinggal yang asing. Dalam tahun itu juga, apa Bapak Ibu? Mendapatkan hasil 100 kali lipat. Betul-betul diberkati oleh Tuhan. Di tempat yang kering, di tempat yang tidak mudah, tinggal sebagai orang asing, tapi dia mengikuti petunjuk Tuhan dan dia percaya pada janji Tuhan. Maka kesulitan boleh datang, tantangan boleh datang bagi dia, tapi Tuhan memampukan dan dia memberikan berkat-berkatnya bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang menjadi kesulitan kita hari ini apa? Jangan lupakan untuk janji Tuhan yang selalu diberikan dalam kehidupan kita. Aduh Pak ya, kalau bicara tentang janji Tuhan bagaimana ya? Saya itu sudah setia melayani, sudah setia banget, tapi ternyata ada banyak persoalan-persoalan yang memang harus aku hadapi dan itu kesulitan. Ada banyak orang-orang yang menyulitkan saya. Ada orang-orang bukan keadaan yang tapi orang-orang sulit di sekitar saya, Pak ya. Bapak Ibu, mari kita bersikap untuk belajar seperti Ishak. Dan prinsip yang ketiga pada pagi ini adalah jangan berhenti berusaha dan menabur dalam ketaatan. Petunjuk Tuhan, percaya, dilakukan dengan cara tidak menyerah, tidak berhenti berusaha. Di ayat 12 tadi dikatakan, maka menaburlah Ishak. Menabur itu bicara tentang melakukan bagian kita dengan tekun dan konsisten walaupun kecil, belum terlihat. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Menabur itu bisa bicara tentang hal-hal yang memang kita bisa kerjakan lewat apa yang kita bisa kerjakan. Bapak Ibu, saya mau cerita beberapa teman yang saya kenal baik.
saya ngomong begini dengan mereka. Kami sudah berkumpul, MPC sudah berkumpul dengan membangun gereja. Yang ngomong begini, apa yang bisa saya tabur di situ, Pak? Silakan tabur di nomor rekening ini, saya katakan, dan taburlah. Kemudian beberapa saat saya itu ketemu dan beberapa dan juga WA gitu ya. Pak Ian tolong doakan ya, tolong doakan karena dalam waktu dekat ini saya sedang akan membangun untuk proses pabrik kami gitu. Saya sudah beritakan dalam membangun pabrik. Artinya ketika dia menabur dalam pekerjaan Tuhan, dia betul-betul Tuhan tidak pernah berhutang kepada dia. Dari apa yang ditabur itu dikerjakan dengan baik, dan ada kelimpahan yang terjadi. Dan taburan dia bukan hanya dihabisi, tapi kepada orang-orang yang membutuhkan, yang menurut dia itu perlu ditolong. Dan jumlahnya juga tidak sedikit, Bapak Ibu, kalau itu dirupiahkan. Tapi yang jelas hati yang rela, berusaha, tapi menabur itu juga bisa bicara tentang kondisi keadaan yang kita sedang kerjakan dalam kondisi keadaan ekonomi yang sudah tidak mudah, tapi kita mengerjakan terus dengan tekun dan konsisten, dan itu bagian kita. Bagian Tuhan adalah memberkati kita. Tapi kalau kita berpangku tangan, jemput bola, dan menjemput bola, menunggu bola, ya kalau bolanya ditendang ke arah kita, kalau bolanya ternyata dioper ke sebelah kanan, kita nggak akan mendapatkan bola itu. Karena itu mari kita punya pemikiran, mindset yang di dalam Kristus. Minggu depan Pak Anjay itu akan sampaikan growth mindset, pikiran yang bertumbuh, cara berpikir yang bertumbuh. Ya, saya yakin apa yang disiapkan oleh beliau ini berkenaan sekali dengan apa yang saya sampaikan pada pagi ini, tentang bagaimana supaya kita itu nggak menyerah dengan kondisi dan keadaan yang terjadi, dengan cara terus kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Yang keempat dan yang terakhir, Bibi bisa maju ke depan, musik. Yang keempat, mari kita belajar untuk ini, hadapi penolakan dan konflik dengan hati yang lembut dan tekun. Ketika kita mengiring Tuhan, ada penolakan, ada konflik. Ya, ketika dalam bisnis yang kita kerjakan mungkin ada penolakan. Ya, Ishak juga mengalaminya. Ketika dia menggali sumur di Esek, berbuah-buah airnya, ternyata sumur itu diambil. Ketika dia menggali di Sitna, sumur itu juga berbuah-buah, tapi ternyata diambil oleh gembala Abimelek. Dan Ishak tidak mencoba mempertahankan Esek ataupun Sitna, tapi dia lebih memilih yang lain. Dia tinggalkan itu. Artinya apa? Dia nggak mau hadapi itu, penolakan itu, konflik itu dengan caranya dia, tapi dengan cara yang telah diubah. Sehingga di ayat yang ke-22 ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Dan tentang sumur itu mereka tidak bertengkar, tidak ada konflik. Sumur itu namanya Rehoboth, tanah yang lapang, tempat yang berbuah-buah. Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Penolakan yang Ishak alami menjadikan Ishak semakin tangguh karena direspon dengan hati yang lembut. Kalau ada konflik, ada persoalan, mari kita respon dengan hati yang lembut. Kalau direspon dengan hati yang kencang, ibarat suami istri itu maka akan bertengkar. Betul nggak ya? Betul nggak? Sangat betul. Ya, kalau suami kencang, istri harus ganti. Kalau nadanya udah tinggi begitu, nadanya kita dipelankan dulu. Ya, hati yang lembut itu tidak membalas, tetapi mengampuni. Hati yang lembut itu adalah jalan damai dan bukan dendam. Itu yang bisa lakukan sehingga dia betul-betul diberkati oleh Tuhan. Dan McWaren yang terakhir, konflik
tidak menghancurkan kita, tetapi cara kita menanggapinya bisa membuat kita hancur. Tapi hati yang lembut lebih kuat daripada kemarahan. Hati yang lembut itu lebih kuat daripada kemarahan. Sama persis pergumulan yang terjadi di antara kita. Istri saya itu kalau lagi marah gitu ya, habis marah dengan saya gitu, dia ngomong begini, kok badan saya sakit semua ya, habis marah sakit semua gitu ya. Beberapa teman di NPC juga begitu. Saya tahu marah gitu, tapi nggak ngomong gitu, sehingga sakit dan biasa. Kondisi fisik kita memang akan lambat laun menurun, tapi sebetulnya emosi yang ada pada kita tidak boleh semakin tinggi, karena akan menghancurkan psikis kita, fisik kita. Dan mari kita belajar untuk dengan hati yang lembut, tidak mendendam tapi mengampuni. Sekalipun mungkin suami kita, istri kita itu nggak seperti yang kita bayangkan setiap hari gitu. Apalagi kalau Anda itu suka nonton drakor, ya, nggak seperti cowok-cowok cakep, cewek-cewek cakep yang ada di drama itu. Suami kita ya apa adanya kita, suami kita, istri kita istri apa adanya kita, suami istri kita gitu. Tapi yang jelas konflik yang terjadi, persoalan yang terjadi, mari kita respon dengan hati yang lembut. Seperti Isa, dia tidak memusuhi orang yang mengambil kasar di sita, tapi dia lebih memilih. Dan dia mengatakan, sekarang di tempat ini ada kelonggaran, tanah yang lapang, berkat yang berbuah-buah. Kesimpulan bagi kesulitan atau masa sulit tidak dapat diprediksi kapan datangnya. Tapi setiap kita mengalaminya, setiap orang mengalaminya, tapi Tuhan selalu ada di setiap musim dalam kehidupan kita. Karena dia jawaban yang pasti buat kehidupan.